Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tofal. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dari pelajaran manajemen dan bisnis. Untuk soal yang pertama yaitu apa definisi manajemen? Definisi manajemen yaitu ilmu dan seni dalam manajemen yang meliputi POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang dikerjakan oleh orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Untuk soal nomor 2 yaitu ada fungsi-fungsi manajemen. Dari yang kita ketahui, fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, di mana tugasnya yaitu mengendalikan atau memberi arahan yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua ada organizing, yaitu membuat atau membagi tugas secara efektif dan efisien sesuai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada actuating, yaitu memberikan arahan kepada anggota tim sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu mengevaluasi kinerja tim, individu maupun organisasi dengan tolak ukur performa tertentu atau sesuai dengan standar tujuan perusahaan. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu tujuan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga yaitu bagaimana kita membuat strategi yang tepat untuk menjalankan tujuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4, yaitu apa yang dimaksud dengan SMART dalam tahap perencanaan. SMART yaitu salah satu strategi atau metode untuk mencapai tujuan dalam bisnis. SMART yaitu ada spesifik yaitu tujuan harus jelas sehingga semua orang yang terlibat dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua ada measurable yaitu tujuan dapat diukur dengan objektif sehingga dapat melihat kemajuan atau kriteria keberhasilan. Yang ketiga ada achievable, yaitu tujuan harus realistis dan dapat dicapai dalam batasan sumber daya dan waktu yang tersedia. Yang keempat ada relevan, yaitu tujuan harus memiliki visi misi atau tujuan pribadi sehingga memiliki nilai yang nyata. Dan yang terakhir ada tempon, yaitu tujuan harus dapat memiliki tenggat waktu untuk menyelesaikannya sehingga dapat fokus pada pencapaian tertentu. Untuk soal nomor 5, yaitu hal-hal apa saja yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Yang pertama ada penetapan tugas, yaitu memberikan tugas atau tanggung jawab kepada individu dalam organisasi. Yang kedua ada menyusun struktur organisasi, yaitu dalam penyusunan organisasi harus jelas dan efisien. Yang ketiga delegasi wewenang, yaitu memberikan wewenang kepada individu dan memberikan waktu tertentu untuk melaksanakan tugas. Yang keempat ada pengelolaan koordinasi, yaitu bagaimana caranya untuk mengkoordinasikan bagian atau unit dalam organisasi agar bekerja secara sinergis. Dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya, yaitu mengelola sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk soal nomor 6 yaitu sebutkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan perangkat lunak. Yang pertama ada software developer, yaitu pengembang perangkat lunak, ada pengembang web, ada yang ketiga pengembang aplikasi seluler, yang keempat ada data science, yang kelima ada administrator basis data, yang keenam ada insinyur DevOps atau DevOps engineer, dan yang keenam ada pengembang game atau game developer. Selanjutnya ada back-end developer, dan yang terakhir ada front-end developer. Untuk soal nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan 5M. 5M yaitu ada man, money, machine, material, dan method. Man atau orang yaitu manusia yang membuat tujuan, dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada money. Money atau uang di sini sebagai alat pembiayaan untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ada mesin di sini atau mesin sebagai alat operasional maupun non operasional. Dan yang keempat ada material di sini sebagai bahan baku yang diolah hingga akhir sampai menjadi produk akhir lalu diserahkan kepada konsumen. Dan yang terakhir ada metode di sini atau prosedur dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan.
Sekian dari saya, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.